Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Hari ini adalah hari Jumat, dan kalau hari Jumat itu adalah jadwalnya saya untuk merawat kebun. Biar jadwalnya itu teratur gitu, biar saya nggak lupa. Ini tadi udah diberi pupuk atau belum ya, kayak gitu. Seperti apa aktivitas saya merawat kebun kali ini? Ikutin terus videonya. Nah teman-teman, ini hari sebelumnya dan saya akan membuat pupuk organik cair yang akan kita gunakan untuk menyiram tanaman-tanaman kita ya. Di sini saya sudah punya air cucian beras, sampah-sampah dapur, dan juga saya akan memakai food processor, ada botol, dan juga ada gula pasir. Nah langsung saja teman-teman, caranya adalah kita masukkan kulit-kulit buah dan juga bonggol sayur ke dalam food processor. Lalu kita tambahkan dengan air cucian beras. Setelah itu kita proses. Nah, kita tambahkan pula gula pasir. Sebenarnya gula pasirnya itu bisa di awal, bisa juga di tengah-tengah seperti ini ya. Setelah itu langsung aja kita masukkan ke dalam botol yang udah kita persiapkan. Lebih baik sih memakai botol plastik ya teman-teman, agar dia bisa memuai. Kalau botol kaca nanti dia bisa pecah. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan air cucian beras hingga sekitar 3/4 penuh ya, kita sisakan ruang agar tidak meledak ya teman-teman. Dan ketika sudah selesai, kita bisa langsung kocok-kocok agar semua tercampur dengan rata. Nah, di sini saya punya mold yang sudah saya buat beberapa minggu yang lalu, dan ini sepertinya udah jadi ya teman-teman. Kita akan menukar tutup botolnya. Botol berselang ini gunanya adalah untuk membuang gas yang dihasilkan dalam proses fermentasi agar tidak meledak ya. Nah, ini update-nya beberapa hari kemudian. Terlihat gelembung-gelembung udara keluar dari selang ya teman-teman. Nah, kalau baru dibikin kita lihat ini ampasnya masih mengapung di atas ya teman-teman. Sedangkan kalau molnya ini udah jadi, ampasnya yang akan turun ke bawah. Pupuk yang udah jadi ini akan kita gunakan untuk memupuk tanaman kita esok hari. Nah, ini sisa sayur dan buah akan saya masukkan ke dalam komposter. Nah, di dalam komposter ini tentu saja ada cacing-cacing. Kita masukkan aja semua sisa sayur dan buah, lalu kita tambahkan dengan sampah coklat, yaitu daun-daun kering. Nah teman-teman, kita lihat di komposter saya akhirnya muncul belatung. Ini ada lalat, ini pasti yang bertelur di sini. Ih, gede banget cacingnya teman-teman. Ada cacing dan ada belatung. Nggak apa-apa ya kalau ada belatung, jangan diusir, jangan diapa-apain, karena belatung itu membantu kita menguraikan sampah. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga kelembapannya. Ya, kita tutup biar dia nyaman berada di sini ya. Kita tutup. Selamat bekerja belatung. Ini adalah daun-daun kering dan bunga-bunga zaitun yang berguguran. Saya masukkan ke dalam kantong komposter dan akan saya berikan mold untuk mempercepat proses dekomposisinya. Lalu diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Dan ini adalah bunga Feverfew yang terlalu kecil potnya sehingga dia gampang sekali layu ya teman-teman. Nih kalau kita lihat akarnya tuh, akarnya udah penuh sekali, udah padat ya. Kita tanam aja di tanah seperti ini. Kasihan banget dia layu teman-teman. Satunya juga, ini saya punya dua bunga Feverfew yang mirip sama bunga chamomile tapi beda daunnya ya teman-teman. Langsung aja kita siram agar dia cepat recovery. Nah teman-teman, ini adalah red mustard yang sudah saya tanam beberapa bulan yang lalu.
Kalau kita lihat teman-teman, red mustard ini hanya di pot kecil ya. Tapi lihat dong daunnya, lumayan banget ya, gede. Dan langsung aja kita potong pangkalnya. 1, 2, 3, 4. Ini dia red mustardnya teman-teman, hanya dari 4 pot kecil aja. Wow. Nah, nanti selanjutnya pot-pot bekasnya ini akan kita biarkan dulu nanti untuk ditanami tanaman selanjutnya. Nah, ini daun yang kuning-kuning ini ya. Lihat teman-teman, di bawahnya ada daun yang kuning-kuning seperti ini. Ini tandanya dia sedang tidak sehat ya. Cuacanya itu berubah gitu loh teman-teman. Habis panas, tiba-tiba dingin, terus tiba-tiba hujan deras, terus panas banget, kering. Hanya kita akan panen aja semua mint ini ya. Langsung aja kita panen seperti bagian bawahnya seperti ini. Jangan ragu-ragu memanennya ya teman-teman. Panen aja semua karena nanti akan kita rawat seperti video yang terdahulu biar dia tumbuh lagi batang-batang tunas-tunas yang sehat. Nah, cukur hingga merata. Tapi kali ini nggak akan saya tambahin media tanam karena media tanamnya masih banyak ya. Kalau yang kemarin itu sekitar 2 bulan yang lalu itu media tanamnya turun banget, tapi kalau ini kita lihat enggak ya. Jadi it's okay, media tanamnya nggak masalah, tinggal kita pupuk aja habis ini. Ini dia hasil panen pruning mint kita kali ini, lumayan ya, dari 5 pot botol bekas minuman seperti ini. Ini kita kira kapasitasnya 1 liter. Alhamdulillah ya, lumayan banget. Nah teman-teman, ini adalah daun bawang. Sekarang kita akan tambahin media tanamnya di atasnya. Ini bisa dilihat, ini adalah kompos. Saya tambahin kompos di atas-atasnya agar dia tegak berdiri dan tumbuh subur lagi. Daun bawangnya ini udah lama banget ya teman-teman. Ya walaupun tanamannya kurang menyenangkan teman-teman, tapi harus tetap kita rawat ya. Justru yang namanya merawat tanaman itu dari yang kurang sehat, yang kurang menyenangkan, terus kita treatment menjadi tanaman yang sehat, itu adalah hal yang sangat membahagiakan, memuaskan banget gitu ya. Jadi jangan hanya tanamannya itu disayang-sayang kalau pas lagi cantik aja. Ini daun yang keringnya kita ambilin. Nah, terlihat lebih baik ya. Nah teman-teman, ini adalah Swiss chard yang saya tanam dari benih beberapa minggu yang lalu ya. Ini yang seperti acak-acak burung dulu, akarnya tuh tercabut dari medianya. Alhamdulillah masih bertahan, tapi kita lihat dia lebih kecil daripada yang lain ya, karena dia mengalami tantangan hidup yang lebih berat. Nah ini kan kita lihat udah mau turun ya media tanamnya. Sekarang kita akan tambahi media tanam di sekelilingnya sedikit demi sedikit aja. Nah ini sebenarnya kompos ya teman-teman, tanah yang dicampur dengan kompos. Yang ini lebih halus daripada yang tadi ya. Sebenarnya jangan sampai titik tumbuhnya itu tertutup sebenarnya. Ini kita cek yang lainnya seperti ini, orange ke merah-merahan ini, dia turun sekali media tanamnya ya. Yuk kita support, tanaman juga butuh support ya teman-teman. Ya biasanya habis ditambah-tambahin begini jadi bancakan burung. Burungnya penasaran biasanya, burung liar. Beres teman-teman, seperti ini jadinya lebih baik ya. Habis ini nanti akan kita beri pupuk. Ini adalah bunga yang kemarin kita tanam ya, kita siram pakai air cucian beras. Karena air cucian beras ini mengandung vitamin B1 yang bisa membuat tanaman mudah beradaptasi. Ini tanamannya udah besar ya, nggak apa-apa air cucian berasnya sekental itu. Tapi kalau tanamannya masih kecil, jangan terlalu kental ya, diencerkan. Nah teman-teman, karena media tanam saya udah habis, jadi saya beli lagi media tanam jadi seperti ini. Yang ini khusus untuk tomat, sayur, dan juga tanaman yang lainnya ya. Nah teman-teman, kemarin saya mendapatkan ini pot-pot bekas ya. Kalau di sini tuh ada yang namanya dumping day. Itu adalah waktu dimana orang membuang barang-barang di
di rumah mereka yang sudah tidak terpakai lalu ditaruh di pinggir jalan. Jadi orang lain yang ingin memanfaatkan, yang ingin mengadopsi boleh. Saya akan pakai untuk memindah tanamkan bunga matahari. Ini dia bunga matahari yang saya tanam. Ini namanya Giant Russian. Jika sudah tumbuh daun sejati seperti ini daun sejati yang berbulu, yang masih dari biji, bawaan biji itu daun lembaga. Nah ini udah tumbuh 4 daun sejati, bisa kita pindahkan, oke? Nah, karena ini ada beberapa ya, ada 4 dan tidak semuanya tumbuh dengan baik ya teman-teman. Kita seleksi aja. Jadi yang 2 ini tidak akan kita tanam. Ya, jadi kita kalau menyemai benih memang harus melebihkan dari jatah ya teman-teman, biar mendapatkan tanaman terbaik. Seperti ini ya, lihat akarnya tidak terluka karena saya membalik potnya. Kita taruh di sini, jangan sampai patah ya. Seperti ini, kita padatkan, kita tegakkan. Sebenarnya untuk jenis bunga matahari Giant Russian, pot segini kurang ya teman-teman. Nanti kalau udah agak gede kita pindahkan lagi ya. Sementara adanya pot yang segini. Oke. Nah teman-teman, ini adalah 15 liter air yang akan saya campur dengan rendaman kulit bawang. Juga akan saya campur dengan mol POC ini. Rendaman kulit bawang tadi mengandung hormon auksin ya teman-teman, dan giberellin. Sedangkan POC mengandung banyak sekali mikroba dan unsur hara. Juga akan saya tambahin pupuk nitrogen. Segini aja cukup. Kalau nggak ada pupuk nitrogen, pakai pupuk kandang. Aduk-aduk. Nah pupuk ini akan saya gunakan untuk memupuk mint yang tadi kita pruning. Karena ini kaya nitrogen, bagus untuk pertumbuhan daun ya teman-teman. Kasihkan agak banyak karena ini lagi panas ya di sini, biar dia tidak kekurangan air. Swiss chard yang tadi kita tambahin media juga kita siram dengan ini. Bunga matahari yang tadi kita pindah tanam, kita berikan pupuk juga. Nah teman-teman, ini adalah tanaman kale saya ya. Di sini ada 3 pot. Yang satu di pot besar, tentu saja pertumbuhannya lebih besar, lebih subur daripada yang di pot kecil ya. Dan ini ada di pot yang medium. Yang ini berbunga teman-teman dan menghasilkan biji ya, menghasilkan benih. Nah kita lihat yang ini bolong-bolong dan kita tahu pelakunya adalah ulat kubis. Ini ulat yang memang spesialisasinya menyerang tanaman Brassica ya, keluarga Brassica atau keluarga kubis-kubisan seperti kel, sawi, kubis, brokoli. Karena kita ketemu ya kita ambilin manual aja ya teman-teman. Nah ini adalah makanan burung liar yang saya berikan. Saya taruh sini aja, semoga dimakan ya sama burung liar. Nah teman-teman, kali ini saya selain memakai pestisida kulit bawang juga memakai Ecobag organik ini. Kenapa? Karena kalau kita memakai pestisida yang sama berulang-ulang, itu nanti hamanya bisa resisten. Jadi kita selang-seling. Misalnya minggu ini saya pakai kulit bawang, terus minggu depannya pakai ini, terus yang selanjutnya bisa pakai pestisida yang lain, mungkin dari kunyit atau dari daun sirsak dan yang lain-lain. Oke? Langsung aja kita spray, utama di bawah-bawah daunnya ya. Karena hama itu suka banget bersembunyi di bawah daun. Nah teman-teman, karena ini tadi dia menghasilkan pods yang isinya adalah benih, seed pod. Kita lihat udah ada bulat-bulatnya di sini ya. Ini adalah memasuki fase generatif ya. Nah, kita akan mensupport tanaman ini untuk menghasilkan benih yang berkualitas, benih yang bagus dengan cara memberikan pupuk potasium. Potasium itu disebut juga kalium, sedikit aja pupuk kalium. Nah, jika teman-teman di sana tidak ada pupuk seperti ini, bisa menggunakan pupuk lain ya, misalnya NPK. Tapi kalau NPK itu anorganik, bisa diganti dengan POC yang terbuat dari kulit pisang ya. Itu banyak mengandung kalium, dan juga daun bambu itu juga banyak mengandung kalium. Nah, selain itu
akan saya tambahkan cangkang kulit telur ya. Ini mengandung kalsium. Kalsium itu bagus untuk pembentukan dinding sel ya teman-teman. Yang fase vegetatif juga saya tambahin ya. Lalu ini tadi akan saya tambahkan pupuk yang kaya akan nitrogen ya, karena dia masih fase vegetatif pembentukan daun, biar daunnya subur. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Setelah ini kita siram ya teman-teman. Nah, kalau ini adalah Brussels sprout yang saya tanam dari benih juga, seleksi alam ya. Tinggal satu dari beberapa benih yang saya tanam. Ini memasuki masa vegetatif dan ini adalah pupuk nitrogen. Ini tadi juga udah saya siram dengan POC ya, dan akan saya tambahi kalsium juga. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan menanam beberapa benih. Ini adalah benih gandum atau wheatgrass. Dan ini ada benih bunga marigold yang saya kumpulkan dari panen tahun lalu. Dan ada juga benih pakcoy, karena kemarin nanam pakcoy habis diacak-acak sama burung. Nanam banyak tinggal sedikit ya, kita tanam lagi. Langsung aja kita siapkan pot-potnya. Kita beri media tanam. Ini adalah tanah yang dicampur dengan kompos ya teman-teman. Langsung aja kita tanam ya. Ini benih marigoldnya, banyak nggak apa-apa, nanti kita pilihin, kita pindah tanam ya. Lalu ini benih wheatgrass dan benih sawi pakcoy. Ini benihnya begini ya teman-teman, benih yang ada tisunya. Kita kubur dengan tanah sedikit aja, tipis aja teman-teman. Jangan lupa kita siram ya. Kalau habis nanam tuh pasti kita siram, biar benihnya itu aktif kena air dan kena media tanam, dia tumbuh. Oke. Oh ya, ini dilubangin semuanya ya. Semua ketiganya ini berlubang. Oke, selesai. Kita taruh di tempat teduh. Nah teman-teman, itu dia kegiatan saya merawat kebun kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Semoga bermanfaat, semoga ada yang bisa diambil dari apa yang sudah ditayangkan di video ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.